This is Channels Television's breaking news. Why do Malaysians get angry? Sejak hari Ahad lalu hingga hari Rabu 8 Julai hari ini, bahkan saya prediksikan akan terus sepanjang hari ke depan, isu yang paling hangat di Malaysia sepanjang pekan ini adalah protes netizen rakyat Malaysia kepada saluran TV Al Jazeera. Hi, please subscribe this YouTube channel. Of course, it is free for you. Malaysia yang sedang berjuang melawan COVID-19 tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah laporan berisi video dokumenter oleh TV Al Jazeera. Sekali lagi, video dokumenter ini sedang hangat dibicarakan di Malaysia dan menimbulkan kontroversial. Laporan dokumenter TV internasional Al Jazeera itu adalah tentang penangkapan massal para migran yang tak berdokumen atau di Malaysia disebut PATI, yaitu pendatang asing tanpa izin. Dalam dokumen tersebut, klipnya yang ada di belakang saya ini, yang disorot adalah pihak Immigration Malaysia. Sahabat juga boleh melihat free di YouTube dengan search kata kunci "lock up in Malaysia's lockdown". Kebanyakan yang disorot adalah sisi negatifnya seperti tindakan kurang berperi kemanusiaan terhadap PATI yang sudah terlalu banyak di Malaysia tersebut. Dalam video dokumenter itu, salah satu yang menjadi sumber utama turut diwawancarai oleh Al Jazeera adalah seorang warga negara Bangladesh yang bernama Mat Raihan Kabir. Individu tersebut menceritakan bagaimana kawan sekampungnya ditangkap dan kemudian tidak boleh dijumpai atau terhalang. Mat Raihan Kabir sendiri setelah rilis video dokumenter dari Al Jazeera tersebut kini diburu oleh polis untuk dimintai keterangannya. Berikut ini sumber cuplikan video dari Metro TV dan kemudian dari TV3 Malaysia. Jabatan Imigresen memburu seorang warga Bangladesh, Mat Raihan Kabir, antara individu yang ditemu bual dalam dokumentari oleh Al Jazeera. Jabatan Imigresen dalam satu kenyataan memaklumkan Mat Raihan dikehendaki tampil bagi membantu siasatan di bawah Akta Imigresen 1959. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi alamat dan nombor telefon tertera. Pihak kerajaan Malaysia dalam salah satu argumennya beralasan bahwa saat pandemik ini tindakan tegas perlu diambil seperti penggerebekan PATI dengan ketat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ini dikarenakan kes-kes baru jangkitan COVID-19 termasuk dalam kalangan PATI sehingga mau tidak mau perlu dibersihkan. Poin utamanya adalah mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pihak kerajaan Malaysia bertindak cepat. Berkenaan video dokumenter dari Al Jazeera tersebut, autoriti setempat menyebut video itu bias dan merupakan upaya untuk menodai citra Malaysia. Polis setempat resmi membuka penyelidikan video yang disiarkan media yang berbasis di Qatar tersebut karena maklumatnya dianggap tidak akurat, menyesatkan dan tidak adil atau unfair. Dan yang lebih penting bahwa tuduhan rasisme dan diskriminasi terhadap migran tidak berdokumen adalah
tidak benar. Netizen Malaysia juga ikut menyerang Al Jazeera dengan komentar-komentar membalas kritikan Al Jazeera. Sehingga komentar di kanal YouTube Al Jazeera itu ditutup. Dalam hal ini, saya ikut tertarik memantau karena dalam grup WhatsApp dan media sosial saat ini sedang ramai membincangkan tentang hal tersebut. Meskipun saya bukan rakyat Malaysia, tapi ini menarik karena boleh mengambil pelajaran bahwa ada sesuatu yang alpa atau lupa dari kebanyakan rakyat Malaysia itu sendiri. Saya akui bahwa laporannya sangat kritis, menusuk ke pihak kerajaan Malaysia, apalagi sedang dalam musibah pandemik COVID-19 saat ini. Wajar bila rakyat Malaysia spontan membela kerajaan mereka. Tapi yang rakyat Malaysia lupa adalah wartawan Al Jazeera tersebut sebelum memfinalkan laporannya sudah meminta waktu untuk mewawancarai dengan pihak kerajaan Malaysia. Ini tujuannya adalah sebagai check and balance, check dan recheck, dan juga untuk memenuhi salah satu prinsip jurnalistik itu sendiri, yaitu cover both sides. Namun sayangnya, kerajaan Malaysia seperti dari pihak Senior Minister, Home Minister, and Deputy-Deputinya menolak untuk diwawancarai. Ini sudah wartawan Al Jazeera sampaikan dalam video itu, dan boleh lihat kembali pada menit ke-10 detik 54, dan isinya yaitu only state media were allowed into government press conferences. Several requests to interview the senior minister, home minister and his deputies were declined. Coba tengok kembali pada menit ke-10 detik 54. Saya yakin bahwa rakyat Malaysia rata-rata penduduknya berpendidikan. Walaupun demikian, Drew Ambrose dan Jenny Henderson sebagai produser video dokumenter dari Al Jazeera itu kini manusia yang paling dibenci oleh majoriti netizen Malaysia. Coba lihat kembali saat Tun Dr. Mahathir Mohamad mau diwawancarai oleh wartawan-wartawan, begitu juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, termasuk Syed Saddiq, anak muda Malaysia yang paling cerdas itu. Tidak lupa juga sampai bekas Malaysia, former Malaysia Prime Minister Najib Razak, meskipun di akhir wawancaranya timbul kontroversial atau kelucuan. Jadi coba lihat kembali di belakang saya ini. Arus opini di Malaysia, majoriti saya ini kontra terhadap dokumenter Al Jazeera tersebut. Memang dapat dipahami, dan sekali lagi saya melihat dari sisi lain bahwa rakyat Malaysia begitu hebat dalam membela kerajaannya. Itu suatu kewajaran. Cinta tanah air adalah bagian dari nilai patriotisme, sehingga membela bangsa sendiri adalah suatu kewajaran. Walaupun demikian, beri ruang juga untuk arus lainnya agar boleh dipertimbangkan. Laporan Al Jazeera adalah produk jurnalistik dan tentu saja ada kekurangannya. Memang benar bahwa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Artinya yaitu setiap negara memiliki adat istiadat yang berbeda. Satu aturan di suatu negara boleh berbeda dengan aturan di negara lainnya. Produk jurnalistik sangat rentan kontroversial, namun yang tidak kontroversial adalah Malaysia sebuah negara yang bertuah, lebih maju daripada Indon, sehingga rakyatnya patut bersyukur. Kedepan bila ada masa, saya hendak mengupas plus minus Malaysia yang disertai fakta. Tentu saja bukti tersebut, fakta tersebut berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.